ada perubahan di pasal 16D Undang-Undang Pajak PPN yang berlaku mulai 1 April 2010, di mana PPN yang dikenakan atas PKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, sebagaimana dimasukkan dalam pada pasal 9 ayat 8 huruf B yang berbunyi perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan huruf C, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Tanggung jawab renteng merupakan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terutang secara renteng atau berurutan sesuai dengan urutan tanggung jawab renteng dapat terjadi akibat atau karena adanya dua belah pihak yang terkait dengan pembayaran terutang, di mana timbulnya tanggung jawab renteng ini dalam hukum perpajakan di Indonesia disebabkan karena prinsip pembayaran PPN yang melekat baik kepada penjual maupun pembeli. Pembeli bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak terutang yang apabila pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual, atau misalnya ketika pembeli atau pemakai BKP atau JKP tidak mampu menunjukkan bukti pembayaran pajak kepada penjual atau pembeli BKP atau JKP. PPN atas kegiatan membangun sendiri, objek pajaknya bisa orang pribadi atau badan yang membangun untuk keperluan pribadi, tidak untuk kegiatan usaha. Jadi objek pajaknya adalah kegiatan membangun sendiri. Terutang pajaknya saat mulai dibangun sampai dengan selesai bangunan tersebut. Tempat terutangnya di tempat bangunan tersebut didirikan. Rumus PPN terutangnya tarif kali dasar pengenaan pajak, di mana DPP diperoleh dari 20% dari jumlah yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Ini adalah contohnya. Untuk pedagang emas bisa dilihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 tanggal 10 Februari 2014. Menurut pasal 3, penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang PPN sebesar 10% dikalikan dengan DPP, di mana DPP menurut pasal 4 ayat 1 DPP adalah nilai lain yang ditetapkan sebesar 20% dari harga jual emas atau nilai pengganti. Dalam hal penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar emas perhiasan dengan emas batangan kadar 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan emas perhiasan, maka DPP-nya sesuai dengan maksud pasal 3 adalah sebesar 20% dari selisih harga jual emas perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Menurut pasal 5, pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan itu tidak dapat dikreditkan. Ini adalah contoh dari transaksi penjualan emas perhiasan. Dan ini jawabannya. Untuk penerimaan dari penjualan emas batangan tidak dikenakan pajak. Kemudian pajak masukan, total pajak mas keluarnya adalah 800.000 dan pajak masukannya tidak boleh dikreditkan 0 sehingga PPN kurang bayarnya adalah 800.000. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP ini adalah dasar hukumnya, di mana pemakaian sendiri BKP atau JKP merupakan penyerahan BKP atau JKP yang terutang PPN dan atau PPN BM. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP sebagai dimaksud ayat 1 meliputi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif ataupun tujuan konsumtif. Contoh pemakaian sendiri BKP dan atau JKP yang untuk tujuan konsumtif, pertama, pabrikan minuman ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau para tamu. Pabrikan sepatu dalam rangka promosi membeli topi dengan logo merek sepatu tersebut dan sebagian dibagikan kepada karyawannya. Contoh ketiga, perusahaan telekomunikasi seluler memberikan fasilitas bebas biaya telepon seluler kepada para direksinya. Contoh pemakaian yang digunakan dengan nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang punya hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan. Contoh pertama, pabrik truk yang mempergunakan sendiri truk yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut suku cadang.
Pabrikan minyak sawit menggunakan limbah berupa kulit dari inti sawit sebagai pengeras jalan di lingkungan pabriknya. Perusahaan telekomunikasi menggunakan saluran teleponnya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam komunikasi dengan mitra bisnisnya. Contoh untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Yang pertama, pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit sebagai bahan pembakaran boiler dalam proses fabrikasi. Yang kedua, pabrikan kayu lapis menggunakan hasil produksinya berupa kayu lapis untuk membungkus kayu lapis yang akan dipasarkan agar tidak rusak. Contoh ketiga, perusahaan telekomunikasi menggunakan sambungan saluran teleponnya untuk melakukan penyerahan jasa provider internet kepada konsumennya. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan PPN atau PPNBM kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Pajak penambahan nilai yang dibayar oleh barang kena pajak atas perolehan BKP dan atau JKP dalam rangka pemakaian sendiri BKP atau JKP itu dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini adalah contoh pemakaian sendiri. Untuk PPN atas barang konsinyasi, ini adalah aturan yang terkait. Konsinyasi yaitu suatu opsi dalam kegiatan bisnis jual beli di mana penjual atau konsigner atau pengamat mengirimkan barang kepada pembeli atau pedagang perantara atau konsigner atau konsainer yang akan membayar barang tersebut pada saat barang tersebut laku dijual. Konsinyasi dari pendekatan akuntansi, maka selama belum ada penjualan dari konsigner kepada pembeli akhir, maka pihak penjual selaku konsignor tidak dapat mengakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan barang dagang ke konsignor. Sehingga pada saat barang dikirim ke konsignor dari gudang konsignor, belum ada pencatatan untuk mengakui penjualan. Konsignor hanya mengakui adanya barang keluar dari persediaan barang untuk dikonsinyasi. Dan konsinyasi dan konsignor juga tidak akan mencatat sebagai pembelian. Konsignor akan mencatat sebagai piutang dan penjualan apabila konsignor sudah memberikan informasi mengenai barang yang telah laku dijual. Ini adalah alur transaksi konsinyasi yang akan kita jelaskan berikut ini. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPN sebutkan sebagai berikut bahwa yang termasuk dalam penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi, di mana PPN terutang pada saat konsignor menyerahkan barang kena pajak tersebut kepada konsignor. Dalam hal penyerahan BKP secara konsinyasi, maka PPN yang sudah dibayarkan pada waktu BKP yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan pada pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut. PPN harus dipungut oleh konsignor atau PKP pada saat penyerahan BKP atau titipan yang dilakukan oleh konsignor. Dalam hal BKP tidak laku dijual dan dikembalikan, maka konsignor dapat membuat nota retur sebagai pengurang pajak masukan bagi konsignor dan pengurang pajak keluaran bagi konsignor. Ketentuan mengenai penyerahan BKP secara konsinyasi ada perubahan pada menurut pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu penghapusan pasal 1 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPN. Maka kini penyerahan BKP secara konsinyasi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Perubahan ini terjadi menjadi salah satu dari 4 pasal Undang-Undang PPN yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada Senin tanggal 5 bulan 10 tahun 2020.